Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadallahu wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa sunnati faqad ahabbani wa ahabbani kana itulah maksudnya jangan tinggi sih. Hadirin salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang kami hormati para alim ulama, yang kami muliakan, yang kami hormati para ustaz, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sini, kemudian bapak-bapak di sini, orang-orang tua kami di sini yang kami muliakan. Semoga senantiasa Allah beri kesehatan dan Allah senantiasa jaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah, Allah berikan kita nikmat untuk bisa dapat melaksanakan sholat jamaah, sholat maghrib berjamaah. Maka hadirin mulia, ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita ini sehat, bukan karena keadaan kita yang alhamdulillah baik, melainkan ini karena sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak saudara kita yang keadaannya sehat walafiat, banyak saudara kita yang keadaannya bugar tapi belum bisa dapat mampu datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ini karena sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita bersyukur maka nikmat itu akan Allah tambah. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan pada kita, maka hari-hari Allah akan tambah terus nikmat iman itu. Dan jika kita bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan pada kita, maka hari-hari juga Allah akan berikan hidayah terus-menerus pada kita. Karena hadirin mulia, tidak tutup kemungkinan hari ini kita taat, besok pagi kita bisa berbuat maksiat. Tidak tutup kemungkinan hari ini Masya Allah kita maksiat, dan tidak tutup kemungkinan besok pagi ternyata Allah membuat kita jadi orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah kita wajib patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, dan semoga kelak kita akan berkumpul dan mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mulia, Masya Allah, Allah menciptakan 6 miliar penduduk di muka bumi ini, makhluknya manusia ya. Allah ciptakan dengan sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan fungsi yang sempurna. Tapi ada saudara kita, Masya Allah, Allah berikan keterbatasan, kekurangan. Mereka sama seperti kita, punya telinga, punya mulut, akan tetapi tidak berfungsi dengan baik. Bahkan mereka ini malah kelebihan dari mereka. Maka insya Allah di sebelah saya ini, Pak, saudara kita, umatnya juga umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seorang tunarungu atau sebutannya adalah seorang tuli. Jadi sedikit informasi bahwasanya teman-teman dari tunarungu itu, Pak, ia tidak senang kalau dipanggil seorang tunarungu ia tidak senang. Karena apa? Karena tunarungu itu, Pak, bahasa medis, bahasa kedokteran, artinya cacat di telinga dan cacat di mulut. Dan mereka tidak senang. Saya bukan cacat katanya. Saya bukan cacat mulut, bukan cacat telinga, hanya saja Allah takdirkan saya nggak bisa dengar, semua nggak bisa ngomong. Jadi panggil saya dengan sebutan tuli. Dan tuli itu adalah bahasa paling sopan kalau memanggil komunitas mereka, komunitas tuli. Dan kita ini, Pak, adalah orang yang dengar. Kalau kita bilang orang normal, pasti dia, emang saya nggak normal katanya. Kamu itu orang mendengar kita sama, setara katanya. Hanya saja Allah takdirkan saya nggak bisa dengar, semua nggak bisa ngomong.
Kamu orang dengar, saya orang tuli katanya. Jadi Masya Allah lebih sopan mereka itu dipanggil tuli. Kalau kita bahasanya bisu Pak ya. Nah mereka itu tuli seperti itu. Jadi insya Allah Pak, ini sebelah saya ada saudara kita, saudara tuli kita, dia dari Cianjur. Insya Allah akan menyampaikan Pak beberapa pesan-pesan agama, beberapa pesan-pesan nasihat untuk kita semua. Maka Masya Allah Pak, pandanglah dia. Jadi bukan lihat dari orangnya, melainkan apa yang disampaikan Pak baik untuk kita Masya Allah. Jadi insya Allah beliau akan menggunakan bahasa isyarat dan saya akan menerjemahkan apa yang disampaikan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mikir Pak kok jamaah tak jawab salam saya katanya. Padahal kita ada suara ya. Karena dia sepi sama sekali tidak dengar. Jadi menggunakan bahasa isyarat cara jawabnya Pak. Jadi cara jawabnya itu kita menghargai mereka memberi salam, maka kita akan jawab salam itu juga. Jadi jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang jawab salamnya Allah berikan surga ke semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur Bapak-bapak sekalian hadirin, Masya Allah bisa datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah Allah akan turunkan rahmat yang mulia untuk kita semua. Maaf, perkenalkan Pak, nama saya Irwan. Saya berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Maaf, saya seorang tuli, saya nggak bisa ngomong Pak, nggak bisa dengar. Akan tetapi, saya mau belajar agama dan mendakwakan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berikan nikmat yang begitu banyak. Allah berikan nikmat harta, Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat keluarga dan lain-lainnya. Akan tetapi Pak, itu semua ialah nikmat yang kecil. Maka tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada seorang hambanya, Allah akan berikan nikmat yang begitu besar. Allah berikan nikmat agama, nikmat memahami agama, dan nikmat mudah mengamalkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin mulia, bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kita datang ke masjid bukan karena kita ini sehat, bukan karena kita ini kuat, bukan karena kita ini rumahnya berada dekat masjid, dan juga bukan pula karena kita ini orang yang kaya. Akan tetapi itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin mulia, orang yang taat pada Allah, ia mau ikut contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ia hidup dunia pasti akan sukses, meninggal masuk kubur akan sukses, dibangkit akhirat nanti dalam keadaan sukses, dan pasti masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi hadirin mulia, orang yang ingkar pada Allah, ia tidak mau ikut contoh dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dunia ini pasti akan gagal, meninggal masuk kubur gagal, dibangkit akhirat dalam keadaan gagal, dan akan diseret dan dicemplungkan ke dalam neraka yang panas selamanya. Hadirin mulia, dialah Allah yang maha besar, dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha menjaga kita, dialah Allah yang maha melihat kita, dialah Allah yang maha mendengar kita, dialah Allah yang maha mengetahui, dialah Allah yang memberikan kita rezeki. Allah Ahad, la ilaha illallah. Hadirin mulia, Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang. Allah ciptakan angin, Allah ciptakan air, lautan. Yang pegunungan Allah ciptakan, rerumputan. Hadirin mulia, Allah menciptakan 18.000 makhluknya. Ada hewan Allah ciptakan, ada unta, ada kuda, ada kucing, ada kambing. Allah ciptakan sapi yang kita makan, Allah ciptakan gajah, Allah ciptakan burung di udara, Allah ciptakan ikan dan buaya di lautan. Dan Allah ciptakan bebek,
kemudian Allah ciptakan yang di hutan ada kera. Nah, hadirin mulia, itu semua siapa yang dapat memberikan dan jaminan mereka makan? Bapak-bapak di sini bisa? Tidak bisa, hadirin mulia. Dialah Allah yang berikan mereka jaminan makan. Dialah Allah yang berikan jaminan mereka rezeki. Allah la ilaha illallah. Saya akan bacakan hadis dari keuntungan iman dari sahabat Mu'az bin J.A. Jabal, meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, maka orang yang bertemu Allah ia tidak buat syirik dan menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus seluruh dosa-dosanya. Keuntungan iman dari sahabat Anas bin Malik, meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, maka sungguh senang orang yang beriman kepadaku dan ia pernah melihatku. Maka baginda SAW mengatakan itu 1 kali. Dan sungguh senang bahagia orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Maka baginda SAW mengatakan itu sebanyak 7 kali. Keuntungan dari sholat dari sahabat meriwayatkan kalau ada orang yang mau masuk Islam pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat mengajarkan pertama kali itu adalah mengajarkan padanya yaitu sholat. Keuntungan dari sholat dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, maka kalau umat diserukan untuk melaksanakan sholat, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan doa-doa akan Allah kabulkan. Keuntungan dari ilmu dan ma'azikir dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, maka orang yang keluar mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkannya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, maka orang yang menghafal 10 ayat 10 ayat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan terjaga, akan dilindungi, dinaungi dari fitnah Dajjal, insyaallah. Membacakan hadis dari keuntungan ikram muslimin dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, maka orang-orang Islam maka beliau mengatakan orang-orang keuntungan dari kaum muslimin dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, maka orang-orang Islam yang miskin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala 40 tahun lebih utama daripada orang Islam yang sombong. Keuntungan dari ikhlas dari sahabat bertanya, amal apakah yang paling dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amal yang coba ulangi. Nah. Dari sahabat meriwayatkan
Nabi Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amal kecuali yang dilakukan dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat bertanya, apakah yang paling utama baginda? Maka baginda SAW menjawab, amal yang paling utama adalah sholat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, dan kemudian jihad fisabilillah berada di jalan Allah Taala. Masya Allah, beliau ingin bercerita, Pak. Saya akan bercerita tentang sahabat yang bernama Ali. Pada saat itu sahabat Ali sedang berjalan menuju rumahnya. Kemudian ketika membuka pintu, ia melihat di sebuah meja tidak ada makanan. Pada saat itu sahabat Ali sedang kelaparan. Dipanggillah istrinya. Apakah ada makanan pada hari ini? Maka istrinya menjawab, tidak ada. Pada saat ini makanan kosong dan sudah habis. Kemudian sahabat Ali datang ke masjid, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berdoa pada Allah, meminta agar ada makanan di rumahnya. Jadi mengadu pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di rumahnya sedang habis makanan. Kemudian Ali datang lagi ke rumah, menanyakan sama istrinya kembali, apakah sudah ada makanan lagi? Maka istrinya menjawab lagi, tidak ada, belum ada. Makanan sudah habis pada hari ini. Maka sahabat Ali pun datang lagi ke masjid, melaksanakan sholat sunnah kembali. Kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia ingin makan dan pada saat itu sedang kelaparan. Kemudian sahabat Ali kembali masuk ke rumah, bertanya lagi kepada sang istri, apakah makanan masih ada? Tidak ada, belum ada makanan tersebut. Kemudian sahabat Ali melihat lagi kembali meja makan, tidak ada. Akhirnya sahabat Ali kembali datang ke masjid, melaksanakan sholat kembali. Kemudian berdoa dan mengadu pada Allah Subhanahu wa taala bahwa makanan pada hari ini habis dan ia sedang kelaparan, dan sahabat Ali minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan rezeki. Ketika pulang ke rumah lagi, sang istri melihat ada sebuah mesin gandum tua. Istrinya melihat ada mesin gandum tua. Gandum tua itu terus mengeluarkan banyak gandum itu. Kemudian sahabat Ali melihat ketika sang istri memanggil bahwa ada gandum yang keluar dari mesin tua tersebut dan tidak habis-habisnya. Pada saat itu sahabat Ali kaget, kenapa gandum ini tidak habis-habis keluar dari mesin gandum yang tua itu? Padahal mesin gandum tua itu memutar sendiri. Ketika sahabat Ali melihat dibukanya mesin gandum itu, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian sahabat Ali mendatangi masjid, kemudian mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam membuka pintu dan bertanya, kenapa Ali? Ada apa? Ya, sahabat Ali menceritakan bahwa di rumah kami tidak ada makanan. Saya bolak-balik ke masjid, sholat 2 rakaat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke rumah, datang lagi ke masjid. Kemudian sang istri melihat ada mesin gandum tua berputar sendiri, dan saat itu banyak sekali gandum-gandum keluar, tidak akan habis-habisnya. Kemudian saya buka dan tidak ada isi apa-apa. Maka baginda sallallahu menjawab, Ali, kalau engkau tidak buka mesin gandum itu, maka mesin gandum itu tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, telah sama-sama Pak kita lihat ada saudara kita seorang tuli. Ini luar biasa sekali Pak, seorang tuli yang minim dia dari lahir tidak bisa dengar suara, dunianya senyap Pak. Telinga benar-benar suara angin pun tidak didengar oleh mereka. Karena kalau kita tepuk tangan, ada yang dengar sedikit, ada yang tidak gitu. Dia memang dari lahir memang tidak bisa dengar.
Maka ada pernah saya ketemu dengan satu kuli, dia cerita sama saya bahwasanya gimana sih suara ayah saya? Gimana suara ibu saya ya? Ibu saya manggil-manggil, tapi saya tidak pernah merasakan suara ibu saya. Apa rasanya dipanggil seorang ibu? Bagaimana seorang ayah manggil saya seperti orang-orang kita, Pak ya? Ada orang tua kita manggil anaknya. Dia itu tidak pernah merasakan itu, Pak. Bagaimana bentuk suara kasih sayang ibunya? Jadi memang ada dua suara yang ia rasakan terketuk pintu hatinya. Yang pertama, suara azan berkumandang, walaupun tidak dengar tapi hatinya bergetar. Dan yang kedua, suara batin ibunya. Walaupun ibunya capek-capek manggil dari kejauhan, tapi yang merasakan luar biasa. Itu teman-teman kuli itu kadang cerita seperti itu, kayak saya tidak bisa curhat sama orang tua saya tidak pernah cerita-cerita sama orang tua saya. Apa perasaan sih? Rasanya gimana kalau teman-teman normal, teman-teman dengar cerita sama orang tuanya, gimana perasaannya? Jadi dia kadang cerita sama saya seperti itu, Pak. Jadi orang-orang seperti ini, Pak, apakah kita tinggalkan, apakah kita cuekan, apakah kita biarkan? Ini Masya Allah, Pak, asbab hidayah. Karena apa? Karena ada orang yang mau menyampaikan dakwah sama mereka, ada yang mau mewadahi. Jadi teman-teman kuliah kita ini, Pak, haus akan agama, hanya saja putar jeepnya sedikit, Pak. Kalau di Pontianak ini ada sekitar 7-10-an orang, Pak, putar jeepnya. Tapi tunarungunya ini sekitar 250-300 orang. Jadi memang kita mensyiarkan ini agak-agak mujahadah, Pak, karena mutarjimnya yang sedikit. Mereka ini pernah cerita sama saya bahwasanya kalian kalau dakwah, kalau menyampaikan agama, jangan sama orang-orang dengar terus dong, katanya. Sama kami, sama seorang tuli, kami mau juga, kami mau belajar agama, mau memahami agama, bagaimana sih fikih sholat, bagaimana fikih di rumah dan segala macam, tolong ajarkan kami. Jadi kalau ada ustaz di sini, Pak, maka seperti ini, Pak. Jadi menerjemahkan apa yang disampaikan. Mereka haus dakwah, mereka harus disampaikan dalam dakwah, Pak. Maka ada satu ulama, Pak, kemarin di Jawa mengatakan, kalau ada satu kampung kita, Pak, ada seorang tulinya, kemudian meninggal tidak membawa iman, maka satu kampung itu, Pak, berdosa. Karena tidak ada yang mau menyampaikan agama sama mereka. Ada ustaz, ada alim ulama, balik ke masjid, tapi lupa dengan tempat satu ini, Pak. Mereka itu sama ditanya kapan pramuka siapa. Karena apa, Pak? Karena saya pernah ketemu dengan seorang tuli yang sudah S1, S3 sudah pernah ketemu, tapi tidak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bertemu ditanya Allah itu berapa, ada yang bilang 4, Pak, ada yang bilang 3, ada yang bilang 100. Itu Masya Allah, pengetahuan pendidikannya tahu, pengetahuan tentang dunianya, bisnisnya mereka tahu, tapi tidak tahu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu ini selama ini sholat, kamu sembah siapa? Gak tahu, katanya, Pak. Dia nggak tahu yang selama ini sholat, dia sembah, dia nggak tahu. Dia punya pikiran kalau di masjid biasanya ada kiri kanannya Allah, Nabi Muhammad. Dia pikir Allah itu seorang suami, Nabi Muhammad itu adalah istrinya. Pemikiran mereka seperti itu. Jadi akidah teman tuli kita ini, Pak, belum lurus. Mereka berakal dan mereka termasuk fardu kifayah, Pak. Karena mereka berakal, maka sampaikan, Pak, dakwah sama mereka, sampaikan kalimat la ilaha illallah. Ada 3 komunikasi sama mereka, Pak. Yang pertama, komunikasi menggunakan bahasa oral, bahasa mulut atau bahasa tubuh yang bahasa sehari-hari kadang mereka paham. Dan yang kedua adalah menggunakan bahasa isyarat. Mereka lebih paham dengan bahasa isyarat. Dan yang ketiga adalah menggunakan tulisan. Kalau dia bisa baca, kadang tulisan sampaikan, balik lagi kita sampaikan kalimat la ilaha illallah, Pak. Ini adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita semua. Jadi ada, Pak, Masya Allah, sekarang ini misionaris, Pak, sedang berjuang juga, Pak. Berjuang dan target mereka ini orang-orang tuli. Dan dia sudah mengajar di website, ada satu website misionaris yang berpusat di Amerika Serikat. Mereka sudah mendata orang-orang tuli kita, Pak, di Indonesia. Orang-orang tuli kita di Indonesia itu ada 2.500.000. Itu data benar. Dan saya lihat di data Muslim itu 2.500.000. Itu ada Muslim dan Muslim. Jadi mereka itu sasaran target orang-orang misionaris. Mereka diumpan makanan, mereka diumpan uang. Dan sudah kejadian, Pak, di daerah Jawa, bapaknya seorang kiai, dia lupa, maksudnya lupa dakwah, tapi lupa dengan anaknya seorang tuli, anaknya murtad, Pak. Doanya sudah begini, tidak mau ke masjid. Jadi lebih gesit mereka. Makanya teman-teman tabligh ini, Pak, mendakwahkan mereka. Siapa lagi kalau bukan orang-orang, Pak? Kalau bukan kita. Makanya kita, Masya Allah, Masya kita ini, Pak, sudah benar-benar
memberikan arahan bahwa kerja dakwah tunarungu ini, dakwah tuli ini sudah dipikirkan jauh sebelumnya, Pak. Jadi ada satu cerita, Pak, jamaah Pakistan waktu itu cerita, ada mutariknya cerita. Pada saat itu ia bermimpi di tengah-tengah Ka'bah itu, Pak, di masjid Ka'bah itu ada segerombolan majelis tengah kumpul di situ, dan tengah-tengahnya itu ada kursi kosong. Tengah-tengahnya kursi kosong. Ternyata ia itu dipanggil. Yang manggil dia itu siapa, Pak? Yang manggil itu adalah Baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung manggil dia, suruh duduk, langsung mengisyaratkan bahasa isyarat, dan ini ternyata orang-orang tuli semua, Pak. Jadi mendakwahkan mereka dengan bahasa isyarat. Orang India yang menceritakan hal itu, Pak, langsung perintah dari Baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka, Pak, mungkin zaman dulu tidak ada seorang tuli, sahabat yang tunanetra ada, tunanetra, berdarsa ada, kok tidak dengan cerita kisahnya, Pak. Teman-teman tuli ini tidak ada. Mungkin Masya Allah, Pak, dakwah akhir zaman, sekarang tangan yang berbicara. Sudah Allah tampakkan tangan-tangan kita yang berbicara. Makanya kita datang sebuah kampung, Pak, yang pertama kita cari adalah seorang tulinya. Kita ajak, pernah ketemu, Pak, dengan seorang orang tua. Kita datangi orang tuanya. Orang tuanya cerita sama saya bahwasanya, Bang, saya selama ini selalu doakan anak saya cepat meninggal, katanya. Kenapa? Saya bilang, saya malu punya anak seorang tuli, katanya. Malu sama siapa? Malu sama teman kerja, malu sama ibu mertua, keluarga dan lainnya. Saya selalu doa itu. Saya bilang, Pak, saat ini mungkin anak Bapak belum bisa apa-apa. Saya bilang, boleh izin, Pak, saya bawa 3 hari anak Bapak, kita ajarkan agama, kita kasih tahu agama. Insya Allah, Pak, inilah yang kunci masuk surganya Bapak dan ibunya, saya bilang, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini belum bisa apa-apa. Akhirnya kita ngomong sama seperti ini, bahwasanya para jamaah sekalian, saya bilang kan, tidak tertutup kemungkinan Allah akan uji kita. Allah berikan anak cucu kita keturunan ternyata seorang tuli. Bagaimana perasaan kita kalau anak cucu kita ini dicuekin orang, dibully orang, dihina, didiskriminasi? Mereka pasti sedih ya, Pak, ya? Orang tuanya pasti sedih. Makanya Masya Allah, kita ini sedang berjuang. Mereka ini kalau kita lihat di TV, Pak, ada yang kecil ya, juru bahasa isyarat, itu mau nyampaikan informasi-informasi berita, tapi tidak dengan agama. Agama jarang sekali, Pak. Buat nyampaikan juru bahasa isyarat agama itu jarang sekali. Maka mereka apa? Teman-teman tuli kita ini mau setara. Mereka mau setara dengan kita, kesetaraan katanya. Setara, bisa punya hak dalam bisa kerja, memahami pendidikan dan sebagainya. Tapi saya bilang juga, teman-teman tuli punya hak kesetaraan dalam pemahaman agama. Kamu harus belajar agama, saya bilang. Teman-teman harus belajar agama. Makanya, Pak, insya Allah kita sedang berjuang bagaimana teman-teman tuli kita itu mendapatkan kesetaraan dalam pemahaman agama. Siapapun dia, Pak, mau tuli itu siapa, umur berapa, boleh, Pak, bawa sini, datangi ke sini. Insya Allah kita sama-sama lah kumpul, kita sama-sama saling mengajar, dan insya Allah mereka itu, Pak, dahsyat, luar biasa sekali. Ketika orang yang berhubungan dengan agama, maka Allah muliakan, Pak, ya. Contoh saja sejadah ini, Pak, kalau tidak berhubungan dengan agama, tidak di masjid, mungkin sejadah ini diinjak-injak, Pak, menggunakan sepatu. Tapi karena berhubungan dengan agama di masjid, anak kecil saja tidak berani masuk dengan sendal, Pak, karena berhubungan dengan agama. Apalagi seorang saudara kita, Pak, seorang tuli, mereka saat ini belum bisa apa-apa, tapi ketika berhubungan dengan agama, Allah muliakan, Pak. Sampai ulama juga, ustaz, Masya Allah, sekarang saling sama dia, Pak, diberi baju, dikasih gamis, Masya Allah, pasti Allah muliakan. Maka itu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanggung jawab kita bersama, Pak. Sampaikan dakwah sama mereka, dan mereka juga umat Baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditanya man rabbuka, nabinya siapa. Jadi tanggung jawab kita semua ketika ia ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Tidak ada yang mau mengajak saya, Pak, katanya. Tidak ada yang mau mengajak saya sholat, tidak ada yang mau mengajak saya datang ke masjid. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Maka insya Allah, Pak, yang kedua yang kita cari adalah seorang mutarjim, sama seperti kita. Jadi kita setiap pagi itu, hari-hari kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi kalau ada orang yang mau belajar bahasa isyarat, insya Allah kita dari jam 9 pagi kita akan menggunakan bahasa isyarat. Jadi insya Allah, Pak, walaupun kita capek menerjemahkan seperti ini, kalau kita banyak dosa, Pak, ya, ternyata asbab dari kita sampaikan mereka inilah, Pak, ternyata menutupi dosa-dosa kita. Maka teman-teman tuli kita, Pak, ya Allah jaga mulutnya, telinganya Allah jaga, mulutnya tidak pernah nyakiti orang, telinganya tidak pernah mendengarkan apa yang tidak diinginkan. Ya, selangkah lebih mudah, Pak, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulut sama telinga dihisab, teman-teman tuli kita Allah jaga mulutnya, dan selangkah lebih mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang dia cari, Pak, siapa? Yang dia cari adalah orang yang mengenalkan ya Allah. Yang dia cari adalah orang yang menerjemahkan penyampaian ustaz-ustaz. Yang dia cari adalah orang yang menyampaikan dakwah sama mereka. Yang dia cari itu dulu pasti, Pak.
Maka Masya Allah, kadang kalau kita terjemah capek Pak, tangan kita bergerak kadang 1 jam, kadang 30 menit, lumayan juga tangan kita senang. Tapi ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya lillahi Ta'ala. Sampaikan dakwah sama mereka. Maaf hadirin mulia, Bapak sekalian, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi beliau mengatakan Pak, Masya Allah, ini ada satu kumpulan teman-teman tuli juga ya, tuli juga Pak, tuli juga. Maka wadahilah mereka Pak, pedulilah mereka, berikan senyuman pada mereka. Kalau bukan kita lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan mereka senang Pak, ada orang-orang yang mau berkomunikasi sama mereka, belajar bahasa isyarat. Apalagi mereka juga senang, ada orang-orang masjid katanya mau, ada orang-orang masjid yang mau komunikasi sama mereka, yang peduli sama mereka, seperti itu katanya. Dan juga Masya Allah, dia juga menyampaikan yang dari hadis baginda sallallahu. Maka kalau kita senyum Pak, kadang kita senyum sama saudara muslim itu, maka adalah sedekah bagimu katanya. Insya Allah. Maka jadi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah mungkin setelah ini kita bisa Pak kenalan sama mereka. Ini ada 2 orang tuli dari Pontianak, yang 4 ini dari Cianjur, ada dari Sukabumi, ada dari Tangerang juga. Jadi Masya Allah, nanti kita akan nyebar kenalan Pak, komunikasi sama mereka. Orangnya asik, mereka punya semangat tinggi dakwanya, semangat tinggi belajar agama. Maka jadi yang mulia, Insya Allah yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah dari kami mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.